Kami akan mengajak Anda untuk memantau perkembangan terkini sidang paripurna di DPR saat ini. Dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Untuk itu pimpinan Dewan menyerahkan kepada Sekretaris Jenderal DPR RI untuk menyelenggarakan upacara pelantikan Ketua DPR RI sisa masa jabatan 2014-2019 oleh Ketua DPR RI. Terima kasih. Apanya? Demikianlah seluruh mohon maaf Bapak-Bapak, ini mic-nya terus terang, ini kesalahan bukan pada layar televisi Anda, ini sehingga mohon ketenangannya untuk menyaksikan secara khidmat pelantikan Ketua DPR yang baru kita. Ya. Silakan. Ini perlu ada sidang lagi kan? Coba aja. Pelantikan dong. Pelantik aja dulu. Kan tadi bentok. Ya pemirsa, saat ini persiapan pelantikan Ketua DPR pengganti Setia Novanto yaitu Ade Komarudin dari fraksi Partai Golkar tengah dilakukan. Tadi pimpinan DPR sudah memutuskan akan melantik Ade Komarudin sebagai Ketua DPR pengganti Setia Novanto. Dan tadi kita juga bisa mendengar bersama-sama ada suara-suara interupsi maupun suara-suara yang sepertinya tidak setuju, tetapi masih akan terus dilangsungkan oleh pimpinan DPR yang saat ini tengah bersiap untuk melantik Ade Komarudin sebagai Ketua DPR. Saya khawatir memang mic-nya berisik ini. Dari Golkar kubu Agung Laksono, karena kubu Agung Laksono juga mengajukan pengganti Setia Novanto yaitu Agus Gumiwang. Dan mereka memprotes karena menganggap bahwa penunjukan atau kesepakatan pelantikan Ade Komarudin tidak mendapatkan persetujuan dari Golkar kubu Agung Laksono, bahkan tidak dibahas dalam sidang paripurna ini. Rekan-rekan, saat ini perwakilan dari fraksi Demokrat Ruhut Sitompul sedang menyampaikan pandangannya. kawan-kawan, tolonglah kita hormati sahabat-sahabat kita partai lain. Mereka lagi ada masalah, kenapa? Kita nggak sabar, kita percayakan kepada Fadli John, kepada Fahri Hamzah, kepada Pak Agus, Pak Taufik sementara. Jangan kita memaksakan kehendak, itu nggak baik. Ya, jangan kita manipulasi. Saya mohon, tolong kawan-kawan, mau nggak lembaga kita ini dihormati? Kalau kita begini terus, kita hormatilah. Apalagi sahabat kita PDI Perjuangan juga sudah memohon. Mereka lagi rakernas. Tolonglah, please. Mau kemana kalian semua? Malu aku jadi anggota DPR. Saya Ruhut Poltak Sitompul, fraksi Partai Demokrat, Dapil Sumut 399. Terima kasih. Teman-teman sekalian, ini sesuai permintaan sambil mempersiapkan Ketua Mahkamah Agung. Baik, karena Ketua Mahkamah Agung sudah siap dan semua acara seperti yang kita jadwalkan sudah mulai, maka kami persilahkan kepada Sekretariat Jenderal untuk memimpin pelantikan Ketua DPR yang baru. Kami persilahkan. Persiapan. Baik, begini. Ini ada permintaan kita skor sebentar. Tapi kan ini Ketua Mahkamah Agung sudah siap. Baik, kalau ada yang mau,
kita skor sebentar. Kami mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung untuk tidak berpindah tempat. Kita bicara sebentar dengan Ketua DPR baru di belakang layar ini, ya, di ruang lobi sebentar. Tapi mohon yang lain, mungkin para pimpinan fraksi silakan bergabung di belakang dengan pimpinan Dewan dan Ketua DPR yang baru. Kita duduk di belakang sebentar, 10-15 menit, lalu kita kembali ke sini. Tapi mohon jangan keluar dari ruangan. Kami mohon sekali. Ya. Bagaimana? Nah, ini Bapak-bapak Ibu sekalian, ini permintaannya dilanjut ini. Jadi begini aja, ya, begini usul saya. Kita lanjutkan setelah ini pimpinan Dewan yang baru dengan semua ketua fraksi kita ngumpul di belakang. Termasuk teman-teman tadi yang interupsi. Terima kasih ya. Baik. Kami persilakan kepada Sekretariat Jenderal. Persiapan pelantikan Ketua DPR RI masa keanggotaan 2014-2019. Kepada Bapak Dr. Haji Ade Komarudin MH dipersilahkan menempati tempat yang telah ditentukan. Kepada pimpinan DPR dan Ketua Mahkamah Agung dimohon menempati tempat yang telah ditentukan. Upacara pelantikan Ketua DPR RI masa keanggotaan 2014-2019 dimulai. Diawali dengan pembacaan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 01/DPR RI 3/2015-2016 tentang penetapan penggantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan penetapan penggantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pertama, menetapkan penggantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari fraksi Partai Golongan Karya, yaitu Dr. Haji Ade Komarudin MH, nomor anggota A261, menggantikan Dr. Andes Setia Novanto AK, nomor anggota 300. Kedua, susunan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan tahun 2014-2019 menjadi sebagai berikut. Ketua Dr. Haji Ade Komarudin MH, nomor anggota 261, fraksi Partai Golongan Karya. Wakil Ketua Fadlijon SS MSC, nomor 347, fraksi Partai Gerindra. Wakil Ketua Dr. Agus Hermanto, nomor 423, fraksi Partai Demokrat. Wakil Ketua Insinyur Taufik Kurniawan MM, nomor 482, fraksi Partai Amanat Nasional. Wakil Ketua Fahri Hamzah, nomor 118, fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2016. Pelaksana tugas Ketua tertanda Fadlijon SS MSC. Rohaniwan dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Pengucapan Sumpah Ketua DPR RI menurut agama Islam dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.
sebelum memangku jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, saudara wajib bersumpah menurut agama Islam. Apakah saudara bersedia? Bersedia. Patut saya ingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Saya harap saudara mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Dan seadil-adilnya. Dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila. Akan memegang teguh Pancasila. Dan menegakkan Undang-Undang Dasar. Dan menegakkan Undang-Undang Dasar. Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Tahun 1945. Serta peraturan perundang-undangan. Serta peraturan perundang-undangan. Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi. Akan menegakkan kehidupan demokrasi. Serta berbakti kepada bangsa dan negara. Serta berbakti kepada bangsa dan negara. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili. Aspirasi rakyat yang saya wakili. Untuk mewujudkan tujuan nasional. Untuk mewujudkan tujuan nasional. Demi kepentingan bangsa. Demi kepentingan bangsa. Dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan negara kesatuan Republik Indonesia. Persiapan penandatanganan berita acara sumpah. Penandatanganan berita acara sumpah oleh Ketua DPR. Rohaniwan. Dan diakhiri oleh Ketua Mahkamah Agung. Hari kedua rapat kerja nasional PDI Perjuangan berbagai agenda dilakukan seperti rapat komisi. Rekan kami Mila Amalia akan melaporkan dari arena Rakernas 1 PDI Perjuangan. Mila, apa saja hasil rapat komisi dan bagaimana kelanjutan terkait dengan usulan GBHN dan reformasi BUMN? Ya, Delta, hingga saat ini beberapa bahasan yang kemarin sempat dibahas ini masih dalam tahap pembicaraan di sidang-sidang di 4 komisi yang ada di dalam Rakernas pertama PDIP ini. Dan rencananya memang atau ditargetkan dari keempat komisi ini nanti dapat menghasilkan putusan rekomendasi yang nantinya akan dibawa ke dalam rapat pleno untuk dijadikan rekomendasi kebijakan dan juga sikap yang akan diambil oleh dari partai PDIP sendiri. Sedangkan salah satu atau dua fokus masalah yang kemarin sempat dibahas di dalam pidato politik yang disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri adalah dengan menghidupkan kembali GBHN yang sempat dimatikan selama era reformasi ini. Dan untuk
membahasnya saya sudah bersama dengan politikus PDIP Andreas Pareira. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bapak, kemarin di dalam pidato politik Ibu Mega menyampaikan bahwa akan menghidupkan kembali GBHN. Padahal bila dilihat sekitar 10 tahun yang lalu PDIP menjadi salah satu pihak yang ikut menyarankan agar GBHN ini dihapuskan. Bagaimana Bapak menanggapinya? Ya, ini berkaitan dengan amandemen Undang-Undang Dasar yang berlangsung dari tahun 99 sampai tahun 2002 gitu. Terutama pada tahun 2002 yang menyangkut hak dan wewenang MPR untuk memutuskan tentang GBHN. Nah, saya kira poin inilah yang menjadi poin krusial di dalam bagaimana kita kembali mempunyai haluan negara. Karena di sini sebenarnya ada dua persoalan. Persoalan pertama itu adalah perlu atau urgensi adanya haluan negara. Dan persoalan yang kedua adalah persoalan yang menyangkut perubahan dan perbaikan sistem ketatanegaraan kita. Dan ini berkaitan satu sama lain gitu. Perbaikan sistem ketatanegaraan kita ini dimaksudkan untuk adanya suatu lembaga yang mempunyai otoritas tertinggi yang kemudian memberikan wewenang. Yang diberikan wewenang untuk memutuskan. Kenapa? Karena haluan negara itu harus mengekspresikan kehendak seluruh bangsa, bukan ekspresi dari kehendak individual atau partai tertentu gitu. Karena inilah yang terjadi selama ini gitu. Kita berhadapan dengan individualisme yang makin mengental yang masuk di dalam sistem pemerintahan kita yang notabene yang presidensial ini gitu. Jadi bagaimana ini sistem yang presidensial ini berjalan dengan haluan negara yang diputuskan secara konsensus gitu. Baik Pak, bila dilihat kemarin Ibu Mega dalam pidato politiknya juga sempat mengkritik kinerja dari BUMN sendiri. Apakah itu menjadi salah satu bentuk intervensi dari PDIP sebagai partai pengusung kepada Presiden Jokowi untuk mereshuffle atau merombak dari kabinet kerja termasuk Ibu Rini sendiri? Saya kalau kritik terhadap pemerintahan kan bisa berlangsung atau bisa datang dari mana-mana gitu. Rakyat, LSM, wartawan bisa kritik, kenapa partai politik, kenapa Ibu Mega tidak boleh kritik gitu. Karena PDI Perjuangan kan partai pengusung utama gitu. Jadi sangat wajar dan memang pada tempatnya kalau Ibu memberikan kritik gitu. Karena kita ini partai pengusung pemerintahan ini gitu. Jadi kalau Ibu Mega tidak memberikan kritik atau PDI Perjuangan tidak memberikan kritik, ya artinya kita tidak bertanggung jawab. Karena PDI Perjuangan ini adalah partai yang mendukung, tapi sekaligus mengamankan dan mengawal proses pemerintahan ini. Ini poin yang penting gitu. Jadi kita tidak mendukung dengan cek kosong gitu, tapi kita juga sekaligus mengawal dan mengamankan proses pemerintahan ini. Oke, berarti bisa disimpulkan kemarin apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati sendiri ini sebagai bentuk fungsi PDI sebagai kritik untuk terhadap atau kritik atau juga saran yang akan diberikan kepada Presiden. Bagian dari dalam fungsi dari partai yang mendukung dan sekaligus mengamankan dan mengawal proses pemerintahan. Kalau ada sesuatu terjadi yang tidak sejalan dengan koridor pemerintahan Presiden Jokowi dan JK, ya tanggung jawab itu ada pada PDI Perjuangan juga. Rakyat akan bertanya, yuk dukung orang yang tidak sejalan dengan apa yang dia kampanyekan pada waktu itu. Jadi ini bukan soal intervensi gitu, tapi ini adalah tanggung jawab dari PDI Perjuangan sebagai partai yang memerintah. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Dan Sylvia, sidang dari 4 komisi di Rakernas pertama PDIP ini akan kembali dilanjutkan pada nanti pukul 1 untuk menghasilkan rekomendasi putusan yang akan dibawa pada rapat pleno besok. Untuk sementara demikian, kembali ke Anda, Sylvia. Mila Amalia melaporkan langsung dari Kemayoran, Jakarta. Perdana DPR selama masa reses akhir tahun digelar hari ini. Salah satu agendanya adalah pelantikan Ketua DPR pengganti dari fraksi Golkar, yaitu Ade Komarudin, yang menggantikan Setia Novanto. Reporter Maria Lizia Hasi sudah berada di gedung DPR untuk melaporkan perkembangan terkini sidang paripurna DPR. Mari setelah pelantikan dari anggota DPR fraksi PDI Perjuangan, bagaimana perkembangan terkini sidang paripurna DPR, terutama soal pelantikan Ketua DPR pengganti Setia Novanto. Merupakan masukan yang sangat membangun bagi Baik, Zilvia, saat ini memang masih berlangsung PAW atau pergantian antar waktu dari dua anggota PDIP yang sekarang sudah menjadi menteri, yaitu Cahyokumolo dan Pramono Anung. Nah, untuk mengenai pelantikan Ketua DPR yang tadi hasil dari bamus sebelumnya, yaitu Ade Komarudin, itu nanti akan ditaruh di akhir agenda. Namun Zilvia, tadi kita tahu bahwa banyak sekali interupsi yang terjadi dan teriakan-teriakan dari anggota DPR lain yang memang tidak mengikuti rapat bamus yang berlangsung sebelum rapat paripurna
paripurna ini dimulai, desakan-desakan dan juga interupsi itu kebanyakan berasal dari Demokrat, kemudian juga tadi ada PDIP, kemudian ada juga Golkar kubu Ancol. Mereka menyatakan keberatannya karena mereka menganggap bahwa permasalahan keabsahan atau legalitas dari Partai Golkar yang memang sampai saat ini belum jelas. Kita tahu bahwa Munas dari Ancol ini sudah dicabut SK kepengurusannya oleh Menkumham. Kemudian untuk Munas Bali sendiri itu sudah selesai pemberlakuannya sejak tanggal 31 Desember lalu, sehingga para anggota DPR yang tadi menyatakan interupsinya ini menginginkan permasalahan internal dari Partai Golkar ini diselesaikan terlebih dahulu, baru nantinya akan dipilih atau dilantik ketua DPR yang memang sampai saat ini masih menjadi hak dari Partai Golkar. Dan juga Zilvia, ini memang masih menjadi perdebatan dan polemik. Tadi saya juga sempat menghubungi pengamat politik Yunarto Wijaya. Ini yang mengatakan, yang menilai bahwa ketidaksahan partai ini bukan menjadi pengaruh, sehingga seharusnya pertikaian partai tidak mempengaruhi pemilihan ketua DPR meskipun orang tersebut merupakan kader dari partai yang sedang dalam polemik atau dualisme tersebut. Dan ini tadi juga Zilvia masih menjadi perdebatan dari anggota-anggota DPR yang lain, karena kita tahu bahwa prolegnas DPR ini masih rendah di tahun 2015 dan ada tuntutan memang dari masyarakat untuk mendesak atau perubahan pola kerja DPR, sehingga pelantikan ketua DPR ini kalau terus tertunda akan mempengaruhi pola kerja DPR. Dan ini saat ini sedang berlangsung, Zilvia, adalah pidato dari pimpinan DPR yang dalam hal ini PLT pimpinan DPR yang dalam hal ini diwakili oleh Fadlizon, dan ini membacakan mengenai apa saja undang-undang yang sudah kemarin disahkan oleh DPR RI. Zilvia, kami masih akan terus mengabari bagaimana suasana pelantikan yang ditaruh di akhir agenda dari paripurna kali ini. Namun sementara kita kembalikan dulu ke Anda di studio. Maria Lizia Hasim melaporkan langsung dari DPR Jakarta. Nasib keluarga korban semburan lumpur panas Lapindo di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sangat memprihatinkan. Sejak tragedi luapan lumpur Lapindo 2006 lalu, keluarga harus menumpang di rumah milik orang lain yang masih peduli pada mereka. Sisa uang ganti rugi juga belum dibayarkan pihak Lapindo berantas. Hampir 10 tahun peristiwa semburan lumpur Lapindo terjadi di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Namun ternyata belum semua warga mendapatkan pelunasan pembayaran uang ganti rugi. Seperti yang dialami keluarga Dewi Aminah, warga RT 11 RW 4 Desa Kedung Bendo, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Namun saat uang ganti rugi belum dilunasi pihak Lapindo, Dewi Aminah sudah meninggal dunia tahun 2013 lalu. Supiati, anak almarhumah Dewi Aminah, sudah 3 tahun ini menumpang di rumah sederhana bersama suami dan 3 anaknya di Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin. Kondisi rumah yang dipinjaman ini sangat memprihatinkan. Namun setidaknya bisa digunakan Supiati dan anak-anaknya untuk berteduh dari terik matahari dan guyuran hujan. Ironisnya lagi, uang senilai 40 juta rupiah yang terdapat di rekening bank tidak dapat diambil karena rekening bank atas nama ibunya yang meninggal dunia. Sementara sisa uang ganti rugi yang belum dibayarkan oleh Lapindo masih ada sekitar 38 juta rupiah yang harus dibagi kepada 7 anggota keluarga. 40 itu nggak bisa diambil? Enggak. Karena atas nama ibu ya? Iya. Ibu udah meninggal? Iya, ibu udah meninggal. Terus sisi lain, sisa ganti ruginya masih ada berapa puluh? 80-an berapa? 38. Ada 38. Kini keluarga Supiati hanya bisa berharap agar ada pihak yang bersedia memberi pinjaman uang untuk membayar biaya notaris. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Heri Susetyo, Metro TV.